Dunia hancur, monster kebal nuklir di mana-mana, dan satu-satunya pahlawan yang bisa nyelamatin mereka justru ditusuk dari belakang. Jadi gini ceritanya. Di chapter 0.0 sebelumnya, kita udah dikasih lihat gimana kacaunya dunia manusia saat ini. Dan di chapter 0.5 ini, akan ada tambahan detail juga beberapa perubahan yang akan kubahas sebelum resmi ke chapter 1. Dunia mengenal mereka sebagai disaster, dan para monster dari disaster ini menginginkan orang-orang diserahkan kepada mereka. Dunia jelas nolak, khususnya Amerika yang berakhir dengan penggunaan nuklir, tapi sayangnya itu semua nggak berhasil sama sekali. Kurang lebih manusia udah terpojok menunggu ajal mereka menjemput nih. Nah, disitulah harapan muncul. Sesosok pahlawan yang mampu mengalahkan para monster disaster ini. Oh iya, para manusia pilihan ini dipilih sama 12 dewa ya, atau sebutannya Divine God. Nah, mereka ini yang terpilih disebut sebagai Saints. Tiap dari Saints menggunakan kekuatan yang diberkati dewa yang berbeda-beda juga. Namun, ada Awakener ke-13 yang muncul tanpa mendapat berkat dari dewa. Dan itulah MC kita, Igeon. Oh iya, di chapter 0.0 kita dikasih unjuk namanya Igeon, tapi entah di chapter 0.5 ini namanya berubah jadi Lee Gun. Makanya aku ikutin aja deh alurnya. Ini juga aku bakal sisipin gambar dari Gemini AI yang ngejelasin kenapa namanya berubah. Aku akan ringkas di sini sebelumnya karena kita pernah bahas di video chapter 0.0 sebelumnya ya. Intinya, Lee Gun ini dan 12 Saints berangkat menuju raid Menara Iblis untuk mengalahkan Red Eyes. Mereka sukses, tapi hanya 12 dari mereka yang kembali. Di konferensi pers, juri bicara kali ini juga berbeda dari chapter 0.0 sebelumnya. Tapi poin pentingnya di sini yaitu kelicikan mereka itu bener-bener busuknya kecium banget pada gambar ini khususnya. Detail yang terjadi pada pertarungan di Menara Iblis menjelaskan kalau Lee Gun yang sebenarnya mengalahkan Red Eyes. Bentar, tapi kenapa namanya jadi Crimson Eyes? Oke, kita ikutin aja alurnya. Lee Gun mendapati dirinya sendirian ditinggal kabur sama ke-12 Saints tersebut. Ketika dia lengah dan lelah sehabis mengalahkan Crimson Eyes, sebuah belati tepat menusuknya dari belakang dan dijatuhkan ke dalam jebakan yang seperti jurang menurutku. Karena Lee Gun ini keras kepala banget nih, dia nggak terima deh berakhir begitu aja kayak gini. Singkatnya, dia bangkit lah tuh ngalahin monster yang gak kehitung jumlahnya selama kurang lebih 20 tahun. Gila banget.